Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tazkia Al-Agnia dengan NIM 215160003 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Rostina Sundayana MPD. Pada video ini saya akan membahas mengenai bangun datar dan alat peraga pengubinan. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai bangun datar. Yang pertama ada bangun datar persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki sifat yang pertama mempunyai 4 sisi sama panjang, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Dan mempunyai 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang, yaitu sisi AB dengan sisi DC, lalu sisi AD dengan sisi BC. Yang kedua mempunyai 4 sudut siku-siku, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Dan yang terakhir mempunyai 2 diagonal yang sama panjang, yaitu diagonal A ke C dan diagonal B ke D. Yang kedua adalah bangun datar persegi. Bangun datar persegi adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki sifat yang pertama mempunyai 4 sisi sama panjang, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Yang kedua mempunyai 4 sudut siku-siku, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Yang ketiga mempunyai 2 diagonal yang sama panjang dan saling tegak lurus, yaitu diagonal A ke C dan diagonal D ke B. Kemudian bangun datar yang ketiga ada bangun datar jajar genjang. Bangun datar jajar genjang adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki sifat yang pertama memiliki 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Lalu sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, yaitu sisi AB yang berhadapan dan sama panjang dengan sisi DC, lalu sisi BC yang berhadapan dan sama besar dengan sisi AD. Yang selanjutnya ada bangun datar belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki sifat yang pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu sisi KL, sisi LM, sisi MN, dan sisi NK. Memiliki 4 sudut, yaitu sudut K, sudut L, sudut M, dan sudut N, di mana sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus, yaitu diagonal K ke M juga L ke N. Yang selanjutnya ada bangun datar layang-layang. Layang-layang merupakan salah satu bangun dua dimensi yang memiliki sifat yang pertama memiliki 4 sisi, yaitu sisi KL, sisi LM, sisi MN, dan sisi NK. 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang, yaitu sisi KL dan sisi KN, juga sisi LM dan sisi MN. Yang kedua memiliki 4 sudut, sudut K, sudut L, sudut M, dan sudut M. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Dan sifat yang terakhir memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Yang selanjutnya ada bangun datar segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki sifat yang pertama memiliki 3 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. 2 sisi diantaranya yang sama panjang, yaitu sisi AC dan sisi BC. Segitiga sama kaki ini memiliki 3 sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Yang selanjutnya ada lingkaran. Lingkaran ini memiliki sifat yang pertama memiliki titik pusat. Titik pusat adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran tersebut. Yang kedua panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Dan yang terakhir ada bangun datar elips atau oval. Oval yang beraturan adalah gambar yang menyerupai lingkaran tetapi telah dipanjangkan ke satu arah atau dilonjongkan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai alat peraga pengubinan. Apakah teman-teman tahu apa itu alat peraga pengubinan? Pengubinan adalah penyusunan bangun datar tanpa ada celah sedikit pun dan tidak saling tindih. Bangun datar dapat disusun menjadi sebuah pola pengubinan. Pola pengubinan ini bisa menggunakan satu atau lebih jenis bangun datar. Nah, kira-kira bangun datar apa saja ya yang dapat kita susun menjadi pola pengubinan?
Baik, di sini terdapat contoh bangun datar yang disusun menjadi pola pengubinan. Adapun contoh pola pengubinan yang dipakai pada video kali ini adalah bangun datar campuran, yaitu segitiga, jejer genjang, dan persegi. Nah, cara pemakaiannya yang pertama, kita akan menyiapkan sebuah papan yang berbentuk persegi, di mana nanti papan ini akan kita isi dengan bangun datar yang tadi, yaitu segitiga, jejer genjang, dan persegi. Seperti yang sudah dijelaskan di definisi, kita susun tanpa ada celah sedikit pun dan tidak saling tindih. Yang pertama, kita akan coba isi persegi ini dengan bangun datar segitiga. Setelah dirasa cukup, kita ambil bangun datar lain yang sudah kita sediakan tadi, kita isi lagi dengan bangun datar segitiga. Kita lakukan terus-menerus sampai bangun datarnya muat pada persegi ini. Kita susun semua bangun datarnya sampai memenuhi papan tangram ini. Jadi, dari satu bangun datar ini, contoh dari bangun datar persegi ini, kita bisa bolak-balik sebanyak 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita bisa balik lagi sebelah sininya, kita bisa menghasilkan 4 lagi pola pengubinan dari persegi ini. Jadi dari satu bangun datar persegi ini kita dapat menghasilkan 8 pola pengubinan. Baik, mungkin kurang lebihnya seperti itu cara pengaplikasian alat peraga pola pengubinan ini. Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari juga kita banyak menemukan pola pengubinan ini di sekitar kita. Misalnya dari tembok rumah kita bisa lihat di sana ada pola pengubinan dengan bangun datar yang dibentuk adalah persegi panjang. Kemudian untuk contoh yang lain misalnya sarang lebah. Nah, sarang lebah ini juga memuat pola pengubinan, yakni memuat bangun datar berbentuk segi 6 beraturan. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.